Pak, lebih penting kerja dulu atau lebih penting sekolah dulu? Nah, baik kita kupas ya. Tidak selamanya kalian akan ditanggung sama orang tua, tapi berusahalah kalian menanggung orang tua secepatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat hotelier, semoga selalu dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Bagi Anda yang baru bergabung, saya ucapkan selamat bergabung di channel saya ini, dan jangan lupa ya, like, share, and comment, juga subscribe, karena subscribe itu gratis. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat hotelier dimanapun berada. Mudah-mudahan Allah memberikan kesehatan, keluasan rezeki, ya, kebahagiaan pula buat Anda semua. Ya, kali ini di video ini kita berjumpa. Saya akan sedikit mengupas salah satu pertanyaan yang disampaikan ke saya dari adik-adik yang masih sekolah, ya, baik itu di SMK atau di perkuliahan. Beliau melontarkan pertanyaan yang unik dan buat saya luar biasa gitu ya, bagus pertanyaannya. Pertanyaannya adalah, Pak, lebih penting kerja dulu atau lebih penting sekolah dulu? Nah, baik kita kupas ya. Saya akan berbicara tentang pengalaman ya, apa yang saya dapatkan selama saya di perhotelan gitu. Saya belum lama di perhotelan dan saya masih ngerasa bahwa saya belum senior di perhotelan gitu. Saya berangkat dari 2006 perhotelan sampai 2020 sekarang di posisi sekarang ya, general manager atau hotel manager. Saya rasa lebih banyak juga yang pintar, lebih banyak yang senior, lebih banyak yang hebat, terlebih dari mentor-mentor saya gitu. Saya akan coba menjawab sesuai dengan kapasitasnya saya, sesuai dengan pengalaman saya yang sangat pendek ya, dan saya masih junior gitu ya. Jadi mohon maaf kalau memang nanti ada yang salah, atau senior-senior boleh juga nanti komen saya untuk eh, membetulkan gitu, mengkoreksi apa yang saya sampaikan. Baik, saya kembali ke pertanyaan yang sangat baik yang tadi dilontarkan sama yang pernah dilontarkan sama adik-adik sebelum terjun ke dunia perhotelan ya, di mana saya akan jelaskan dua perumpamaan. Kalau saya di posisi sekarang, misal saya membutuhkan level staff, karyawan ya, dan saya menerima dua lamaran. Yang satu lamaran itu dari dia yang lulusan diploma 3 ya. Jadi diploma 3 ya, ada 3 lah ya. Baik itu perhotelan atau tidak. Tapi dia punya pengalaman minimal 3 tahun di dunia perhotelan ya. Yang kedua, dia sarjana ya. Tapi dia tidak punya pengalaman di perhotelan ya. Dua-duanya baik menurut saya ya. Karena tentunya lebih senior yang sarjana. Tapi di sisi kebutuhan hotel, kita perlu orang yang sudah siap gitu di posisi karyawan ya. Karena hotel itu ada tahapan-tahapannya untuk menjadi karyawan. Pertama, ada anak training ya. Training atau volunteer dari universitas atau dari SMK perhotelan. Yang kedua, itu casual. Casual tuh pekerja harian lepas, tapi saat event-event saja. Misalkan ada wedding, ada meeting besar, ada event-event apalah, conference dan lain-lain. Terus yang ketiga, itu daily worker. Daily worker biasanya mereka sudah punya kontrak, tapi tetap kita bayarnya harian. Ya, ini tahapan-tahapan mereka harus sudah siap ke posisi selanjutnya adalah staff. Ya. Nah, ketika saya ambil dan cari posisi untuk staff, tentunya saya harus ambil yang sudah siap ya. Bayangkan, saya mending ambil yang sudah siap beberapa tahun atau 3 tahun dia punya pengalaman, dan
dia hanya lulusan diploma atau S1. Kalau saya sendiri sebagai pengguna ya, sebagai user di dalam hotel, saya akan ambil yang sudah siap bekerja walaupun dia masih diploma 3. Artinya dia masih punya kesempatan berkembang dalam bekerja dan dia punya kesempatan untuk belajar. Ya. Jadi masuk kerja ke hotel itu bukan berarti kalian putus untuk sekolah, bukan, ya. Tapi kalian juga bisa mengembangkan karir kalian di hotel sambil memperbaiki background pendidikan kalian atau background education kalian, ya. Jadi pengalaman itu penting, tapi kuliah atau pendidikan pun juga penting. Saya sangat setuju ketika orang bilang, wah Pak, mendingan kuliah aja dulu, saya harus fokus kuliah. Yuk, mau silakan. Ya, bagi kalian yang beruntung punya keluarga atau punya bapak ibu yang masih komplit, yang bisa membiayai kalian gitu ya, kuliah, uang jajan segala macam, ya kalian beruntung, ya. Tapi prinsip saya, kalian harus ingat, buat saya prinsipnya adalah tidak selamanya kalian akan ditanggung sama orang tua, ya. Dan berusahalah secepatnya untuk kalian bisa nanggung orang tua secepatnya, ya. Jadi buat saya itu pilihan hidup. Karena apa? Kita nggak pernah tahu namanya umur, ya. Atau mungkin kalian akan nyusahin semakin lama gitu, tanpa kita tidak bisa mandiri, ya. Oh ya, lebih baik kalau misalnya kalian apalagi punya adik-adik yang masih dibiayain sama orang tua, kalian jangan udah besar, udah bisa ngambil kesempatan untuk cari uang dan juga kalian bisa ngambil kesempatan kuliah sendiri, kenapa enggak, ya. Jadi kalau buat saya sesuai dengan pengalaman, karena background saya juga tipikal orang yang fighting dengan keadaan gitu, dan saya nggak pernah menyerah dengan keadaan. Even so keluarga saya saat itu belum bisa mendukung karena keadaan, ya saya tidak berhenti di situ. Akhirnya ya saya alhamdulillah, kalau orang berhasil ya alhamdulillah, ya. Saya akan setuju juga gitu ya, karena perjalanan sampai sekarang itu juga nggak gampang, sangat berat. Di video sebelumnya juga saya sudah ceritakan dari A sampai Z tentang pengalaman saya. Nah, kembali lagi ya ke pertanyaan, penting mana sih, ya, kuliah atau kerja dulu? Jawabannya adalah kerja penting, kuliah penting, ya. Jadi bagi Anda nanti sobat hotelier, kalau misalnya ada pertanyaan-pertanyaan boleh dilontarkan ke saya akan jawab sesuai dengan pengalaman saya sendiri, sehingga pembenarannya pun juga pembenaran dari saya sendiri, ya. Kalaupun memang nanti ada koreksi, ya itu lebih baik buat saya untuk kedepannya, sehingga apapun yang statement yang saya keluarkan, apapun cara yang saya lakukan di perhotelan, ya itu menjadi baik, ya, menjadi baik buat saya, buat adik-adik sebelum masuk ke perhotelan, ya. Jujur ya, dunia perhotelan jangan anggap kalian enteng, karena di situ kalian harus acting, ya. Kalian harus membedakan dunia luar sama dunia dalam, ya, di dalam pekerjaan sama di luar. Sehingga ketika kalian punya masalah sebesar apapun di luar, kalian harus tetap senyum ke tamu seolah-olah kalian tidak punya masalah, ya. Itu yang kelihatan simpel tapi agak susah. Terus banyak hal lain yang kalian harus pelajari di dunia perhotelan. Tapi nitip dari saya, kalau boleh saya saran, ya, kalian tetap bekerja, kalian cari pengalaman, tapi jangan putus pendidikan, ya. Jadi prinsipnya adalah tidak selamanya kalian akan ditanggung sama orang tua, tapi berusahalah kalian menanggung orang tua secepatnya, ya. Itu akan lebih baik dan lebih berguna gitu, ya, dibandingkan dengan kalian nunggu orang tua sampai tua ngebiayain kalian, orang tua sudah mampu baru kalian cari pekerjaan. Karena orang tua yang sudah sakit-sakitan, apalagi amit-amit, ya, saya pernah punya pengalaman kemarin ibu saya, ya, alhamdulillah sebelumnya saya ya sedikit punya rezeki, saya rutin, ya. Tapi saya benar-benar bertafakur di situ ketika beliau kena stroke, ya.
Saya mau punya duit 1 miliar pun kasih ke beliau itu tidak berguna, ya. Tapi ketika saya punya duit 100.000 pun, beliau lagi sehat, dibelikan makan, itu beliau terima dan dengan senang hati. Jadi berusahalah untuk cepat bekerja, menyelesaikan juga kuliah, dan kalian cepat berkarir, dan kalian bisa cepat berbuat baik terhadap orang tua kalian sebelum orang tua kalian sakit-sakitan atau tua, ya. Jadi pesan saya itu, mudah-mudahan walaupun sekelumit, walaupun sedikit, mudah-mudahan bermanfaat. Jadi adik-adik yang masih sekolah di SMK, kejuruan perhotelan, ya, kejuruan perhotelan atau di fakultas perhotelan, tetap semangat. Intinya ingat prinsip yang tadi yang saya sebutkan, ya. Tetap sukses, tetap sehat, tetap semangat. Mudah-mudahan corona cepat hilang, ya, sehingga dunia perhotelan akan cepat kembali bergeliat. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Yang bagus-bagusnya, yang manfaat boleh kalian atau sobat hotelier ambil, tapi yang jelek-jeleknya tolong buang seperti biasa, ya. Itu aja dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.